untuk pertama kalinya, apakah bisa langsung enggak? Saya itu enggak ada yang ngajari blak. Kita itu enggak punya background rumah makan sama sekali, satu. Kedua, mau belajar sama siapa? Zaman saya buka rumah makan itu belum banyak orang buka rumah makan soalnya aku. Kan belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin dari kesaksian banyak orang, itu kita bisa belajar enak, misalnya itu bisa belajar. Sambil berjalan waktu itu kita belajar sih, Vika, untuk sistemnya itu belajar. Apakah pertama kali itu tidak pakai cara-cara kuno, ya tetap pakai cara-cara kuno, enggak punya background. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. Yes, kita mau bahas apa? Hari ini kita mau bahas tentang ini, membangun sistem hingga bisa di-franchise-kan nih, Nah, itu impian banyak orang. Betul. Ya. Dan pembicaranya juga hari ini seru banget. Yes. Yes, pasti tidak akan ngantuk. Pasti akan sangat-sangat seru. Oke. Yes. Silakan. Perkenalkan diri kok. Perkenalkan diri. Sebenarnya nggak perlu perkenalan. Lu udah Yusuf, perkenalan. Hai, saya Yusuf, saya pengelola dari Warung Leko. Warung tapi di franchise. Iya. Nanti baik aja. Aja. Oke, pertanyaan pertama. Iya, pertanyaan pertama nih kok. Kan kita sudah dengar nih ada beberapa cabang, betul ya kok ya? Awalnya itu waktu kok buat usaha itu apakah langsung kepikiran untuk buka franchise atau usaha satu dulu ini aja lah gitu? Pasti ya kalau pertama kalinya visi itu kita itu memang kepingin besar sih. Jadi saya pribadi sama tim itu kepingin memang ya pasti buka beberapa cabang ya Vika ya. Soalnya kan ya zaman juga ya gitu. Jadi ya pasti mimpinya kalau dari awal itu buka cabang, buka franchise dari awal sih memang. Oh, dari awal masa ngajak? Ya dari awal memang sudah kepingin itu, memang itu. Kan soalnya kan ya saya percaya rumah makan itu menurut saya lah ya, kita terkadang ya kalau buka rumah makan terkadang kita itu berpikir, rumah makan itu duitnya kayak enggak sebanyak itu juga. Tapi enggak sesedikit itu. Marginnya banyak itu. Ya enggak kok. Nah, kalau satu itu terkadang ngomong banyak ya lumayan lah. Tapi kalau ngomong kurang, ya kurang itu. Anak saya 3 perlu sekolah gimana. Nah, kan paling enggak. Jadi kalau satu itu terkadang terus terang agak kurang sih Vika. Gitu loh. Jadi ya memang dari awal sih saya kepinginnya punya beberapa pasti. Saya rasa beberapa teman yang buka F&B pun pasti sama kok. Pasti nggak mungkin, apalagi untuk hari ini ya. Pasti mereka pasti sudah punya mimpi untuk buka beberapa cabang. Ya. Kalau boleh saya bahasakan berarti satu ini ya kita cuancak lah gitu ya. Tapi kalau mau berdampak dan ya itu harus ada beberapa cabang atau malah di franchise gitu kan. Tapi nek cuancak sih ya enggak loh ya Saya harus enggak, maksudnya saya dalam arti gini. Nah, ini orang itu cuancak itu maksudnya cukup untuk makan keuntungannya cukup untuk kita makan sehari-hari gitu kan. Itu kan orang kuno. Nah ini takut itu orang itu kalau mau buka rumah makan itu saya dulu ini saya pengalaman sih kok. Jadi mau buka rumah makan itu saya ada orang ngomong sih, maksudnya orang dekat saya ngomong, ngapain buka rumah makan? Wong nggak bakal bisa sukses, nggak bakal bisa besar kalau rumah makan itu. Nah, setelah berjalan beberapa waktu, dia tuh ngaku, soalnya kalau orang dulu itu, kalau punya rumah makan itu, pemikirannya itu kalau orang susah sekali baru buka rumah makan. Karena kerjanya susah, cuannya ya tadi itu cuancia itu. Nah itu, tapi ya enggak. Kalau nggak cuan pun tetap hasil makanannya bisa dimakan. Bisa dimakan. Iya, tapi mosok mimpi nih cuancia kok ya. Ya enggak lah kok. Ya itulah. Itulah kurang lebih kayak gitu. Nah, apakah ini semua akhirnya di sistem dari awal sehingga memang akan di-franchise-kan atau ya udah dijalani dulu tapi satu momen ketemu wah ini bisa di-franchise atau karena ada customer datang wah ini kalau buka di kotaku. Nah, itu gimana? Gini, jadi gini kok. Apa namanya? Untuk pertama kalinya memang ya sudah kan kita sudah punya visi untuk kita bakal jual franchise waktu itu kok. Jadi sudah di-prepare dari awal sih. Nomor 1 brand itu sudah saya buat dulu dari awal. Sudah saya daftarkan dulu. Dari awal itu sudah kita daftarkan dulu. Jadi sebelum buka itu harus daftar dulu. Karena saya tahu sih kok. Jadi
Untuk rumah makan atau F&B, saya merasa semua usaha sih. Ini kalau saya ngomong sama orang, hampir semua usaha itu kalau mau besar itu brandnya juga harus besar. Gitu loh kok. Jadi yang dibangun itu brandnya. Jangan kita ya juga harus berkembang nanti. Itu nanti cerita lain ya. Ini enggak selesai nanti atau melebar. Nah, brandnya itu yang diperbesar juga. Jadi brandnya itu nomor satu sih. Nah, itu jadi dari brand. Jadi sistem kan yang di dalam untuk membangun brand kan butuh suatu sistem, yaitu jadi dari awal yang memang kita sudah bangun suatu sistem sih untuk ke depan untuk membesarkan brand ini, yaitu ya itulah. Jadi sesuai pertanyaan bukan jawaban saya. Ya, sesuai pertanyaan. Ya. Kenapa? Atau saya agak kok saya yang jawab Anda bingung. Ya, saya terpukau dengan jawaban. Lanjut. Iya, tapi kan tadi Koko bilang yang pertama itu brand dulu, yang kedua berarti harus ada sistem. Nah, apakah semua itu langsung terpikir semua tanpa ada misalnya 1-2 miss yang oh ya ternyata sistemnya harus seperti ini atau seperti ini. Nah, kalau menurut Koko gimana? Oh iya. Itu pertanyaan yang memperjelas pertanyaan Niko Fandi. Saya enggak jawab pertanyaan Niko Fandi soalnya sampean ya. Oke. Jadi untuk pertama kalinya apakah bisa langsung saya itu enggak ada yang ngajari blak. Kita itu enggak punya background rumah makan sama sekali satu. Kedua, mau belajar sama siapa? Zaman saya buka rumah makan itu belum banyak orang buka rumah makan soalnya aku. Kan belum sebanyak sekarang. Kalau sekarang kan mungkin dari kesaksian banyak orang itu kita bisa belajar enak misalnya itu bisa belajar. Sambil berjalan waktu itu kita belajar sih untuk sistemnya itu belajar. Apakah pertama kali itu tidak pakai cara-cara kuno ya tetap pakai cara-cara kuno enggak punya background. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya kita banyak belajar di tempat ya akhirnya kita bisa mengembangkan yaitu sudah cukup menjawab? Sudah. Kira-kira ketika cabang kedua ini apakah tetap milik sendiri atau di franchise? Waktu cabang kedua, ketiga ya 5 cabang awal lah. Gitu. Saya cabang kedua itu cabang sendiri masih Jadi masih under manajemen bisa sampai jeroannya ditata sendiri kan? Ditata sendiri kok. Sampai dalam-dalamannya. Yang ketiga itu baru pertama kali kita coba franchise waktu itu belajar dengan sistem itu seadanya. Zaman itu kan jarang yang juga punya toh. Jadi ya kita seadanya kita buat franchise yaitu tapi termasuk gagal. Ya harus gagal namanya orang belajar. Ya bukan artinya untuk saya sih gagal waktu itu tapi ya buat belajar buat saya sih. Jadi dari sana saya belajar banyak hal tentang jadi akhirnya kita buat satu lagi sistem untuk ke depan franchise-nya gimana itu dari kegagalan itu. Itu kok. Nah, saya tanyakan mau seperti ini. Sampai dalam tahap kegagalan itu seringkali ya di luar sana kan ada split nih. Ada orang-orang seperti Bro Yusuf yang kegagalan toko ketiga atau warung ketiga ini berarti akan jadi pembelajaran untuk buka warung keempat, kelima dan seterusnya. Atau yang sisi lainnya yang negatifnya begitu yang ketiga nih gagal, wis cukup deh. Aku males urusan sama orang, aku males begini-begini. Nah, kira-kira momen apa yang membuat Bro Yusuf akhirnya ini aku harus coba lagi. Ini yang keempat pasti lebih bagus. Ya, seperti itu. Ya bukannya mesti gitu ya aku ya. Kalau kita ini mau berkembang ya jatuh ya saya percaya sih kita sebagai anak Tuhan kita jatuh itu enggak mungkin tergeletak ya. Bukan artinya kan ya paling enggak buat duit sekolah buat belajar kalau sistem itu kok. Ya itu kok jadi atau mungkin saya orangnya rada cuek ya enggak lah tapi ya memang saya jujurnya memang ya kalau kita itu ada permasalahan pasti hidup itu ada masalah sih. Nah, memang dua sisi mata uang sih. Kita itu mau lihat gimana. Apakah satu itu membuat kita benar waktu ada masalah kita itu jatuh, wis udah menyerah, ampun wis kapok enggak mau lagi atau dari sana itu ada hal positif yang bisa kita ambil gitu loh. Ya saya memilih paling enggak ada hal positif yang pasti ada hal positif yang bisa saya ambil dari setiap permasalahan itu gitu loh. Saya pelajari lagi untuk jadi ya pengalaman loh itulah namanya duit sekolah nih bagi saya itu namanya duit sekolah sih ya itu. Ya itu memang nek kok tanya apa yang mendasari kok Yusuf mengambil keputusan itu ya. Ya Tuhan wis paling gampang ya memang Tuhan ya apa ya kok ya memang ya harus kita kan ya saya percaya sih kita itu anak Tuhan sih ya saya percaya dari awal kerjaan ini adalah punya Tuhan saya. Saya percaya juga ada penyertaan dan perlindungan sih. Ya itu jadi apakah
Apakah kegagalan itu terus membuat enggak, saya percaya itu bagian dari proses, gitu loh. Saya percaya dengan apa yang namanya proses itu, gitu aja. Itu. Berarti mulai kapan itu kok sistemnya sudah mulai teratur di tempatnya Koko? Kira-kira sekitar tahun berapa? Sistem kita membuat dari awal itu kita mulai bangun sistem ya. Nah, yang susah untuk bangun sistem itu terkadang itu adalah tongkat estafet. Ngerti ya maksudnya? Nah, untuk berkembang kita enggak mungkin loh. Saya ini harus ada di setiap cabang, setiap anu itu kan ya enggak mungkin. Nah, maka itu kita membuat suatu sistem. Nah, untuk awal-awal itu terkadang apalagi untuk cabang pertama, cabang kedua itu kan biasanya kan saya in charge biasanya kan. Nah, ketika tongkat estafet itu diberikan pada satu pemimpin baru, itu agak susah terkadang. Yaitu ngatur anak-anak yang biasa berhubungan sama saya. Anak-anak itu pegawai gitu ya? Ya. Teman bisnis dan partner bisnis. Partner bisnis kita. Nah, apa namanya anak-anak itu diganti pemimpin baru itu kan tidak semudah itu juga, Vika. Jadi itu sih kendalanya waktu awal-awal itu kayak gitu. Nah, saya pun belajar. Di awal kan saya ini orang memang senang di dapur orang senang di dapur. Orang produksi gitu ya? Bukan produksi dapur. Bagi saya itu namanya dapur. Produksi ada sendiri kok. Oke. Iya. Nah, saya itu di dapur. Nah, kan saya in charge biasanya. Nah, kalau in charge itu kan waktu kita, kan mereka biasa melihat saya sebagai seorang leader gitu loh. Nah, terus saya mempercayakan pada seseorang gitu kan. Tapi itu ya tidak segampang itu soalnya. Terkadang kan saya itu ya namanya leader ini kalau lihat dia ini orang yang percaya jadi leader ya. Melakukan kesalahan apa gitu, anak buahnya ada yang salah. Dulu pertama kali itu karyawannya ada yang salah gitu, saya tegur langsung. Kebiasaan kan sebagai seorang pemimpin. Anakku ini, aku saya untuk tak tegur. Nah, tapi nggak boleh kayak gitu sih Vika. Akhirnya pemimpin yang megang tongkat estafet ini itu nggak dipercaya sama anak-anak, nggak ditakutin. Jadi ngomong sampai muru, nggak bakal ditakuti ya itu. Mereka takuti sama saya. Nah, sedangkan saya kan nggak bisa selalu di sana ya, gitu loh. Jadi itulah peralihan ini. Itu saya belajar sampai 2012, 2013 kurang lebih, sampai saya benar-benar sampai bisa melahirkan bahasa kita melahirkan seorang pemimpin loh ya, melahirkan seorang pemimpin yang paling tidak sama anak-anak itu didengarkan dan dituruti gitu loh. Gitu. Jadi 2012 untuk sistem untuk bisa menjalankan segitu ya Vika ya. Yaitu. Tapi untuk sistem per depot, per warung itu ya dari awal sih kita bangun sistemnya. Beda sistem yang mana sih ya. Ya itu. Ya itulah. Sistem itu ide dari mana, Bro? Sistem dari pengalaman hidup ya, sungguhan Jadi belajar itu dari pengalaman hidup. Tapi sistem sing mana sistem itu kan banyak. Jadi sistemnya itu kita mau bahas sistem yang mana. Kalau sistem per counter ya, per counter barang itu ya pengalamanku kan kerja. Harus kita itu kerja, kita lihat, kita belajar dari sana. Apakah pertama kali itu tidak ada kesalahan? Ya pasti ada kesalahan, orang belajar. Jadi mulai pelan-pelan kita belajar. Maka itu untuk bentuk sistem. Nah menurut saya nomor satu kita itu harus involve di sana, terlibat. Tidak boleh kita itu sampai kalau membuka F&B terkadang ada beberapa orang itu, saya pernah ditanya orang gini, kan banyak sih orang tanya sama saya tentang F&B gitu, anak-anak mau ngerintis gitu tuh, nyari saya, tanya, kita ngobrol-ngobrol, sampai satu titik, yaitu dia sampai tanya gini, jadi ya harus jaga paling nggak 6 bulan nih, karena 6 bulan itu kita belajar soalnya, kan kita kalau nggak mungkin bisa buat sistem, kalau kita nggak ngerti lapangan soalnya, gitu loh. Nah sampai ngomong agak lama gitu, terakhir tanya, berarti saya harus jaga ya jelas harus jaga, yang bener aja ya. Ya jagaan rek, maksudnya enggak dijaga kerjaanmu. Nah, enggak boleh. Jadi untuk di sana itu memang kita harus jaga dulu setiap hari, konsisten di sana. Kita lihat gitu. Jadi untuk saya ya sebagai penjual, maksudnya dalam arti sebagai franchiser ya berarti yang punya franchise-nya otomatis saya mesti ngerti sistemnya. Saya mesti belajar, saya mesti ngerti tempat tinggal saya itu gimana. Belajar dapurnya gimana.
ngitung bahan gimana. Kurang lebih nanti jaga-jaga supaya enggak bocor, namanya bocor ya Bu. Karena rumah makan itu paling jahat itu bocornya sih. Itu bocornya terkadang bocor halus itu, jadi itu lebih susah. Bocor halus itu, yaitu gembos itu pelan-pelan ya namanya, yaitu bocor halusnya itu gimana. Jadi itulah yang kita pelajari dari sana. Akhirnya terbentuk suatu sistem itu, dan ketika sistem itu ada, itu baru kita serahkan tongkat estafetnya ke orang. Nah, sistem itu pun terkadang kita buat dari kepribadian kita, karena saya percaya setiap rumah makan, setiap tempat nama apapun itu kepribadian ini beda-beda, saya percaya. Karakternya beda-beda. Karakternya beda-beda. Jadi jangan sampai kita sukses di satu tempat terus kita mau buka ada tempat baru, mungkin brand baru. Itu kesalahan saya nanti mungkin ada pertanyaan, itu saya jawab itu nanti. Nah, itu semua. Langsung dijelasin aja kan daripada nanti kelupaan. Nah, apa namanya? Untuk buka rumah makan baru terkadang kita pakai sistem yang sama. Copy paste gitu. Copy paste, Padahal beda tapi nggak bisa. karakter. Beda karakter itu nggak Iya. bisa sih, Bu. Jadi ya itulah. Ya itulah kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti ini adalah kesalahan yang sama yang di cabang kedua dan ketiga itu karena beda karakternya gitu. Enggak, kalau satu brand rata-rata sama sih. Terkadang Walaupun kan, di ya, lokasi yang beda, luar pulau apa gitu. harusnya dasari sama sih, kok. Kurang lebih ini sama. Gitu loh. Jadi ya tetap kurang lebih ini sama, satu brand ya. Kan karakternya hampir sama sih. Kan kalau dengan nama contoh dengan nama A ya karakternya kayak A. Kalau brand B ya kan nanti Seperti ya yang B. gitu, beda sendiri. Ya itulah. Iya. Boleh diceritain Gimana? tadi, ceritain tadi. Yang tadi yang apa? Yang tadi mau dibilangin tadi loh, Si mana ya? Yang mana mau tadi? brand lain. Yang mana? Oh, brand lain ya. Iya. Brand lain itu saya itu kan dulu. Nah, saya tadi sempat ngerpek pertanyaan ini. Oke. Pertanyaannya begini. Tadi salah satu ini saya enggak salah ada tulisannya gini. Apa kesalahan terbesar gitu ya? Ya. Ada yang tanya apa saya tanya lebih baik. Tanya ke diri sendiri. Apa ya? Ya, kesalahan terbesar ketika membuka brand baru. Orang itu terkadang nomor satu yaitu si Vika. Jadi merasa wah aku sudah sukses di satu brand ini. Wah berarti aku bisa copy paste untuk di sini pasti sukses gitu. Padahal ya enggak gitu Vika. Ya tetap aja harus belajar banyak hal yang baru. Saya percaya di setiap tempat pun itu kita banyak belajar hal yang baru kok. Jadi untuk usaha gini jangan berhenti belajar ya. Ya saya rasa di setiap kehidupan, di setiap pekerjaan apapun itu jangan pernah berhenti belajar. Karena pasti ada hal-hal baru yang bisa kita pelajari. Kedua zaman, namanya zaman nih sekarang itu kan saya ini orang kuno termasuk rambutnya sudah putih kabeh Vika. Nah iya toh. Nah, jadi saya ini orang kuno Vika. Saya tidak belajar hal-hal baru dengan anak-anak generasi sekarang. Saya pakai cara yang lama terus, pakai sombong gua udah berhasil gini kan. Sudah berhasil dengan pakai cara saya ini enggak bisa. Zaman belajar. Kalau enggak belajar mengikuti zaman ya menurut saya ya pasti kelelep apa ya? Tenggelam. Arus zaman itu kan jalan terus soalnya. Ya, itu. Gimana cara membalance antara sistem sama people, sistem sama orang? Sistemnya kan kaku, orang ini kan fleksibel. Dan orang kadang-kadang juga up and down. Ada yang rajin, kadang-kadang capek, males. Ya kayak gitu. Gimana? Saya sih permen dan rotan itu. Iya pasti ya. Gitu loh. Jadi dalam arti gini. Paling enggak orang itu ngelihat kita itu dulu sebagai leader itu gimana. Saya pendidik kepribadian leader itu sama anak-anak itu harus saling menghormati lah paling enggak. Jadi kita tuh ngasih reward, ngasih pujian pasti. Untuk hari-hari ini saya itu punya 3T bagi saya dalam kepemimpinan saya itu saya punya 3T sih. Pernah tak jelas enggak ya di diskon? Belum ya, Bu ya. Jelasin aja kok. Jelasin lagi nggak apa-apa, tapi belum mau. Tolong. Satu T, saya tolong. Sama siapapun itu meskipun sama karyawan. Namanya kita ini sama-sama manusia loh. Iya toh. Enggak ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendahnya bagi saya. Apa susahnya bilang, tolong ambilkan aku lo ya. Minta tolong memang kita enggak gerak. Minta tolong kan itu namanya minta tolong. Tidak ada salah dengan tolong bukan. Tolong. Aku ini datang. T kedua, terima kasih. Itu paling enggak orang itu merasa diorangkan dulu paling enggak ya toh. Nah, itu bondingnya ada kok malian. Kalau kita itu enggak ada omongan gitu terkadang
kita ini merasa kayak terlalu tinggi itu, mereka itu untuk jangkau kita itu rasanya kok susah banget. Bondingnya enggak dapat malahan. Gitu loh. Jadi tolong terima kasih. Ketiga itu tidak. Iyalah, tetap tidak. Jadi tetap harus ada Penolakan. Iya. Itu Berani penolakan. berkata kalau tidak. ya kalau berlebihan terkadang beberapa orang itu merasa kita itu kan bapak ini bisa terlalu Melunjak. melunjaknya itu loh. Terkadang begitu mereka merasa melunjak berlebihan, kita harus berani bilang tidak boleh sungkan, nggak boleh sungkan, tetap bilang tidak. Harus ada batas yang mereka tidak boleh lewati. Ketika mereka melewati batas itu, punishment-nya jalan kok. Itu. Jadi kan yaitu permen itu ketika kita itu jadikan satu, pujian tetap ada, reward tetap ada, tapi kalau sampai ada peraturan, ada sistem, itu mereka tetap tidak boleh melewati. Tidak boleh melanggar. Apa-apa. Contoh, ya terlambat, ya. Sehingga mereka pun ya harusnya sudah mengerti sih, terlambat kerja, tidak masuk. Itu dimanapun kan ya sama ya, tetap harus ada yang namanya punishment. Ya itu. Jadi akhirnya ya itulah mereka akhirnya mengerti kalau memang tetap sistem ini harus tetap dijalankan. Meskipun sama pemimpin itu ya satu. Nah, yaitu. Dan rumah makan itu kan terkadang jam kerjanya lama sih. Jadi akhirnya jadi kayak keluarga. Ya itulah. Ya itulah. Nah, semoga menjawab ya. Menjawab. Enggak ngawang dong. Enggak. Bisa dijangkau tuh ya. Bisa. Ya. Karena itu menyelesaikan ini masalah people Balancing. ya karena apalagi ngomong ini kita ibarat karena udah seperti keluarga, maka wis salah sistemnya. Nah, Iya. yang gini menjawab sih. Iya, itu mesti nih. Saya jujur ya, kita itu beruntung ada di gereja ini, sungguhanku. Karena dari gereja ini kita itu belajar banyak hal. Satu, hubungan sama Tuhan itu pasti kita belajar di gereja ini pasti. Tapi saya jujur sistem untuk berkembang banyak, gitu loh, sistem belajar paling masuk akal. Gitu loh. Masalah bonding, masalah struktur, itu dari CG semua kan. Ya itu loh. Jadi ya menurut saya sih, ya beruntung ya kita di tempat ini. Ya itulah. Jadi saya pun belajar banyak juga dari tempat ini. Akhirnya iya kenapa nggak bisa diaplikasikan juga di dunia kerja. Ya itu. Itulah. Vika tanpa terasa waktu Iya, udah sudah. tapi ini pasti harus ada Lanjutannya. bersambung ya. Gitu. Oleh karena itu teman-teman kita berhenti sampai sini dulu. Lalu nanti lanjut di episode di minggu depan dengan sesuatu yang lebih seru karena kelihatannya kita belum gali banyak masalah yang franchise ini ya. Betul. Gitu. Jadi kalau bagi teman-teman pengen bisnisnya bisa dimultiplikasi, apalagi sekarang the year of Unity and Open Heavens, betul. pasti akan sangat-sangat memberkati dalam hal franchise seperti ini. Oke, see you next week. Bye-bye, God bless. Thank you.